Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan imannya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan dalam majelis kita ini, majelis insya Allah yang majelis yang sangat manfaat, yaitu majelis tentang bahasa Arab, yang mana kita ya sebagai seorang muslim ya sudah semestinya dan sudah seharusnya bahwasanya hari-hari kita itu harus senantiasa diiringi dengan bahasa Arab. Bagaimana itu? Iya tentu ya, karena kita setiap hari sholat kita dengan bahasa Arab. Kita setiap hari zikir kita dengan bahasa Arab. Setiap hari kita juga harus baca Quran, ya, seorang muslim harus baca Quran. Dan Al-Quran kita juga dengan bahasa Arab. Nah, maka tentunya untuk mendapatkan faedah ataupun kebaikan ataupun keberkahan dari apa yang kita baca tersebut, ya tentunya kita berusaha memahami apa yang kita baca tersebut sehingga faedahnya bisa kita rasakan dan bisa kita amalkan. Dengan itu pula juga menjadikan kita banyak terhindar dari keburukan-keburukan atau menyelisihi dari apa yang kita baca di dalam kitab ataupun dalam doa yang kita baca dalam bahasa Arab tersebut. Maka ini pentingnya bagi kita untuk belajar bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natiq YPH karya Dr. Abdurrahim rahimahullah taala, terbitan dari Islamic University University of Madinah. Nah, baik. Dan alhamdulillah insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang masih di kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-24 ya. Dan kita di pelajaran 24 ini banyak bicara tentang bilangan ya. Dan silakan jangan dibuka bukunya halaman 164 ya. Jilid 2 halaman 164. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan untuk menjelaskan tentang bagaimana kaidah-kaidah bilangan ya sampai 100 ya, dari sampai 900 ya, sampai 900. Jadi dimulai dari yang terakhir kemarin kan 111 ya, 111, kemudian bagaimana kita bicara tentang 200 ya, angka 200 bagaimana kaidahnya, lalu kemudian 300 sampai 900. Nah, sekarang kalau kita pengen menambahkan pecahannya atau satuannya dalam bilangan ratusan ini, bagaimana? Ya, ini insya Allah sangat mudah ya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada bilangan 100 kemarin, ya, bilangan 100 kemarin. Ya, jadi ini 100 ya, sudah kita jelaskan bahwasanya tinggal ditambahkan saja, tambahkan angka ratusannya di belakang sini dan baru satuannya disebutkan di belakangnya. Ya. Sehingga kalau sekarang ya kita ambil contoh ya, misalkan nah di sini kita ambil contoh misalkan ya, contoh satuannya. Contoh dalam menyebutkan satuan. Ya, kita ambil contoh bilangan berapa misalkan? Ya, kita ambil contoh 201. Nah, 201. Nah, ini yang mana 1 dan 2 ini kan ada keistimewaannya dalam bahasa Arab ya, tidak seperti 3 dan sampai 9. Nah, kalau 201 ya sama seperti kaidah 100 kemarin ya, tinggal kita sebutkan bilangan ratusnya di depan dulu. Ya. 200 berapa? Ya, lihat di samping kanannya itu yaitu mi a ya. Mi atani. Nah, ini 200. Ya, ya kalau kita bilang untuk 1 dan 2, yang khusus 1 dan 2 saja ya, satuannya 1 dan 2, maka ratusannya ini diidofahkan kepada bendanya. Jadi kalau di sini misalkan kita tadi mengambil contoh ya, ini kalau langsung ini 201 siswa. Nah, ini kita ada bendanya ya, biar kita lebih mudah. Nah, type. Nah, kalau 201 siswa, ya, maka ini
apa namanya, 200-nya ini langsung disebutkan dengan bendanya dulu. Berarti mi'ata tolibin. Ya, sebagaimana contoh ya. Nah, mi'ata tolibin. Terus satunya bagaimana? Ya tinggal ditambahkan wa tolibun. Ya. Baik, nah, jadi seperti itu. Mi'ata tolibin. Jadi 200 siswa. Wa tolibun dan 1 siswa. Jadi aslinya kan tolibun wahidun kan gitu ya. Jadi dan ini jadinya sama 1 dan 2 ya. 1 mi'ata ini apa namanya tolibin wa tolibun. Nah, ini untuk 201, 202. Nah, 202 ini kalau siswa ya. Nah, kalau sekarang kalau misalkan 202 bagaimana? Ya, kalau 202 siswa masih yang apa ya? 202 siswa masih laki-laki ya. Kita bicara laki-laki dulu. Ya. Ya, maka ini juga bisa langsung disebutkan sama seperti tadi ya. Ya, mi'ata ya, 200-nya dulu ya. Mi'ata tolibin. Nah, 200. Nah, duanya bagaimana? 2 wa, tambahkan wa. Ya, tolibani. Nah, jadi seperti ini, mi'ata tolibin wa tolibani. Nah, seperti ini persis ya, mi'atun. Kalau ini kan tinggal diganti 200 saja ya. Nah, mi'atu tolibin ini 100. Kalau mi'ata tolibani, nah, mi'ata tolibin. Nah, wa tolibani, jadi 202 siswa. Nah, baik. Nah, kalau sekarang perempuannya bagaimana? Perempuannya untuk 21, 21 dan 22. Ya, kita baik. Nah, untuk perempuannya ya cukup nggak temannya. Ya. Baik, kita ganti ya. Di sini siswi. Nah, kita ganti juga siswi. Nah, kalau ini berarti yang berubah apanya? Ya, kalau kita ganti perempuan seperti ini, ya, yang berubah, ya kalau kita lihat kaidahnya di sana ya. Nah, ini ya. Ya, jadi apa namanya bendanya yang berubah. Jadi mi'ahnya tetap ya. Jadi 200-nya tetap. 200 kan tidak berubah kan di sini kan ya untuk laki-laki perempuan tidak berubah ya. Berarti yang berubah cuma bendanya aja. Nah, sehingga disebutkannya kalau diidofakannya kan di sini dengan mufrad ya, maka tinggal tambahkan aja ya, tambahkan perempuan. Jadi bentuk perempuannya mi'ata, kalau tolib ini laki-laki, kalau perempuan tambahkan tak aja, tak marbutahnya. Ya, tak. Jadi gini aja, mi'ata tolibatin. Jadi ini sudah 200 siswi ditambah dengan 1 siswinya ya, wa tolibatin. Nah, seperti itu. Ya, mi'ata tolibatin wa tolibatin. Wa tolibatun ya kan, wa tolibatun. Jadi mi'ata tolibatin wa tolibatun. Jadi 200 siswi dan 1 siswi. Nah, kalau 202 ya tetap mi'atanya tetap ya, mi'ata 200-nya ini ya sama tolibatin. Ya, jadi perempuan. Wato, nah ini kalau jadi perempuannya bagaimana? Wato libatan, nih tambahkan tanya di situ. Nah, bagaimana dalam kaidah 100 ya? Wato libatan. Nah, baik, mudah ya untuk 201 sampai 202. Nah, bagaimana kalau ya kita 1 dan 2 dulu aja ya. Ya, kalau misalkan kita ambil contoh yang lain, kalau misalkan berapa 301 misalkan seperti itu ya, 301 ya ganti 301 ya, maka ini tinggal diganti saja ya, tinggal diganti saja 200-nya dengan 300 ya, 300 di sini kan sudah ada 300 nih, salah satu mi'ah ya. Ya, sama seperti ini aja, tulis seperti itu ya. Salah satu ya mi'ati
salasumiati ya, sama salasumiati tolibin. Ya, salasumiati tolibin wa tolibun. Ya, tambahkan satunya wa tolibun jadi wa tolibun. Nah, kalau ini juga misalkan diganti 302. Ya. Sama juga seperti itu ya. Jadi ini tinggal diganti aja 300 ya. Nah, 200 diganti 300. Nah, salasumiati tolibin wa tolibani. Ya, cuma seperti itu aja. Ya, gampang nih insyaallah ya. Nah, kalau perempuan misalnya bagaimana? 300 ya sama, tinggal diganti saja ya. Nah, jadi salasumi'ah tolibatin. Nah, seperti itu. Tinggal 300 saja. Tidak berubah di situ ya, tidak banyak berubah. Nah, terus kemudian ya, selanjutnya kalau ya, kalau sekarang ini ya, kalau sekarang ini misalkan kita ganti 300 ya. Ya, 300 siswi ya, tinggal ini juga diganti 300-nya saja ya. Nah, salasumi'ati tolibin atau afan. Ini 2 ya, betul ya. Jadi 302 ya. Jadi salasumi'ati tolibatin wa tolibatani. Nah, baik ya, seperti inilah bahwasanya ini untuk 301 dan seterusnya sama sampai 901, 902 sama seperti itu. Nah, kalau kemudian sekarang kita melakukan ke 3 dan 9 ya, untuk pecahan 3 dan 9 ya. Maka di situ ada sedikit perbedaan ya, sama seperti 100-nya kemarin ya. Nah, di sini ya, maka tinggal 3 dan 9 itu ya persis sama seperti kalau kita menyebutkan 1 sampai 10 dan seterusnya sampai 99 sama, tinggal ditambahkan di atas, di depannya aja salasumi'ahnya kalau misalkan ratusan ya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh di sini ya 303 ya, 303 siswa gitu kan ya, maka penulisannya salasumi'ahnya tetap ya. Nah, baru kemudian di sini yang berubah ya, salasumi'ahnya tetap wa. Nah, wa-nya ini kembali kaidah huruf angka 3 siswa, 300 dan 3 siswa. Nah, 3 siswa itu dulu apa dalam kaidahnya? Ya, dalam kaidahnya itu dia bilangannya itu berkebalikan dengan bendanya. Bendanya ini kan kita laki-laki kan, tolib kan laki-laki. Nah, kalau dalam bentuk satuan 3 maka dia menjadi kebalikannya, jadi perempuan. Wa salasu. Nah, terus untuk bendanya ditulis dalam bentuk jamak ya, salasu tulabin. Nah, jadi seperti itu. Ya, salasumi'atin wa salasu tulabin. Nah, jadi seperti untuk 303 siswa. Nah, kalaupun misalkan 300 berapa sekarang? Misalkan ambil 306 ya. Sama depannya ya, salasumi'ah seperti ini ya. 6-nya berapa? Kalau 6 sebentar, ini salasumi'ah tetap ya. Kemudian ininya diganti ya. Nah, dan 6 itu siptatun kan. Nah, ini benda laki-laki karena dia laki-laki. Afan ini bendanya laki-laki ya. Jadi ini perempuan, salah. Nah, salah satu. Nah, ini kalau benda laki-laki berarti dia benda perempuan. Berarti ini sittatu ya. Sittatu. Ya, wasittatu tulabin ya, dalam bentuk jamak. Ya, tulabin. Nah, ya seperti ini. Ini untuk 303 siswa, 306 siswi. 306 siswa. Nah, kalau siswi bagaimana? Ya sama aja. Misalkan kalau kita ambil di sini berapa? Misalkan mau ambil 4, misalnya seperti itu. 4. Nah, berarti salasumi'ah tetap ya, tetap. Nah, tinggal ditambahkan di sini wa. Karena ini bendanya perempuan, siswi kan perempuannya, berarti bilangnya laki-laki ya. Wa arba'u tanpa tak marbutoh ya.
warba'u tholibatin. Ya, dalam bentuknya jamak tholibatin. Nah, sudah warba'u tholibatin. Ini kan sama kembali kalau suatu kemarin kan juga sama seperti itu ya. Ya, arba'u misalnya mana? 4 ya. Arba'u tholibatin ya. Jadi seperti itu. Jadi, nah sekarang kalau misalkan ambil contoh yang lain, ini angka berapa maunya? Misalkan berapa yang belum disebut? Ya 8. Ya, 8 kan ini ada khususan ya 8. Ya, maka tetap salah sumiah tetap ya, salah sumiahnya tetap ya. Lalu kemudian 8-nya sebagaimana kaidah dalam 8 ini sama nih ya tholibatin. Tinggal di mana ya. Ya. Jadi wa sama nih ya, sama nih salah sumiatin wa sama nih tholibatin ya. Nah, ini untuk contoh ya satuan, jadi antara satu dan seterusnya. Nah, kalau dengan puluhannya bagaimana? Kalau dengan puluhannya ya sebenarnya tidak beda, tinggal ini aja menambahkan angka puluhannya saja, ya. Tinggal menambahkan angka puluhannya. Contoh misalkan kita ambil di sini aja ya, kita mau 300 misalkan 363. Nah, misalkan seperti itu. 363 siswa. Nah, maka kalau kemudian kita mau menulis ya, mau membacanya ini ya kita lihat aja 63 siswa itu gimana bacanya. Ya. Tinggal tambahkan di depannya ratusannya. Ya. Baik. Nah, berarti berapa kalau 63? Kaidahnya 63 itu ya kalau 3 lagi 3 itu apa namanya bilangannya berbeda dengan bendanya ya. Nah, berarti kalau ini laki-laki berarti benar wa salah satun wa salah sumi'ah wa salah satun wa berapa? 60 ya situn ya. Jadi wa salah satun wa situn. Nah, jadi salah sumi'ah wa salah satun wa situna. Nah, ini tunggal dalam bentuk tunggal ya. Ya. Dalam bentuk tunggal berarti apa? Ya. Toliban. Ya, tamyiznya. Nah, dari seperti itu. Salah sumi'ah wa salah sumi'ah ini 300-nya, kemudian 63-nya ya 63 siswa. Ya, jadi yang dihitung belakangnya aja ya. Salah 63 siswa. Jadi wa salah satu wa situna tholiban. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya, seterusnya. Dan untuk yang lainnya juga sama insya Allah seperti itu ya. Kita contoh misalkan berapa? Maunya misalkan dengan yang ada puluhannya ya. Yang ada puluhannya misalkan 500 berapa? 76 siswa. Ya. Berarti 500-nya ya tinggal diganti di sini. 300-nya diganti 500 ya. Ada 500 ya. Jadi khomsu ya. Khomsu 500 itu khomsu ya. Khomsu mi'ah ya. Tetap khomsu mi'ah 500 dan berapa? 76. Nah, 76 berarti wa sitatun wa sab'una ya sab'una. Nah, sab'una. Nah, ini karena dia ini menjadi tamyiz maka dia dalam bentuk tunggal dan mansub. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Khamsu mi'atin wasitatun wa sab'una tholiban. Nah, jadi sitatun wa sab'una tholiban. Dan insya Allah seperti ini ya untuk bilangan laki-lakinya. Nah, kalau perempuannya ya tinggal gini saja untuk bilangan satuannya ini diganti dengan laki-laki tanpa tak marbutoh. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan jelas ya. Atau perlu dicontohkan juga ini. Ya, nggak apa-apa lah kalau dicontohkan ya. Baik, kita misalkan ambil contoh berapa di sana. Kalau mau siswi, ya. Kita ambil misalkan
ya puluhannya ya. Saya anggap aja seperti ini, 364 siswi atau yang lain lah yang belum ya. 320 lah, 324 ya, 324 siswi. 300 tetap ya, secara semi'ah ya. Kemudian 24 apa? 24 ya, wa arba'u ya. Arba'un wa ya, arba'un wa isruna. Ya, arba'un wa isruna. Nah, ini menjadi tolibatan, bentuk tunggal lagi ya. Dia menjadi tolibatan. Nah, seperti ini. Secara sumi'ah wa arba'un wa isruna tolibatan. Nah, cukup ya insya Allah, cukup jelas lah insya Allah mudah-mudahan. Nah, apa yang kita jelaskan ini berarti kalau sudah kita baca, sudah bisa kita membaca semua bilangannya, baik itu dengan satuannya, dengan puluhannya, ya dari 1 sampai 999. Nah, insya Allah nanti kita jalankan dengan ribuannya. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya untuk kita semuanya dan menambah pemahaman kita terhadap ilmu bahasa Arab ini dan menambah kebaikan kita untuk semuanya dunia akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.